Pernah kepikiran nggak, gimana sih proses sebuah ide di lab bisa jadi obat yang kita minum? Nah, prosesnya itu super kompleks, mahal, dan berisiko. Dan di tengah-tengah perjalanan panjang itu, ada satu tahapan yang penting banget, tapi juga sering jadi perdebatan, uji coba pada hewan. Inilah jembatan biologis yang menghubungkan konsep di lab dengan obat yang akhirnya bisa menyelamatkan nyawa kita semua. Oke, biar lebih terstruktur, ini dia agenda pembahasan kita kali ini. Kita akan mulai dari pertaruhan miliaran dolar, lalu kita lihat jembatan biologisnya, gimana cara memilih sang pengganti, terus masuk ke bagian yang paling menantang, yaitu lembah kematian, dan kita tutup dengan mandat 3R. Sip, kita mulai dari bagian pertama. Kenapa sih uji hewan ini jadi bagian yang harus ada? Nah, untuk ngerti itu, kita perlu paham dulu seberapa besar pertaruhan dalam menciptakan satu obat baru. Lihat angka ini. 2,2 miliar dolar. Itu bukan salah ketik. Itulah biaya rata-rata untuk membawa satu jenis obat baru ke pasaran. Angka yang luar biasa besar kan? Ini benar-benar pertaruhan finansial yang gila-gilaan. Dan bukan cuma soal uang, waktunya juga luar biasa lama. Ini bukan lari sprint, tapi lari maraton. Rata-rata butuh lebih dari 10 tahun, kadang sampai 15 tahun. Dari ribuan ide di awal, sampai satu obat akhirnya bisa disetujui dan sampai ke apotek. Kebayangkan panjangnya? Oke, jadi pertanyaannya, dari ribuan kandidat obat, gimana caranya para ilmuwan milih mana yang layak lanjut? Nah, disinilah konsep jembatan biologis tadi mulai berperan penting. Prosesnya itu kayak saringan raksasa. Bayangin, kita mulai dengan katakanlah 10.000 senyawa. Setelah disaring di lab, di cawan Petri, yang tersisa cuma sekitar 250. Lebih dari 97% kandidat gugur di tahap paling awal ini. Baru deh dari 250 yang paling menjanjikan ini, kita masuk ke tahap uji in vivo atau uji pada hewan. Jadi, apa sih uji in vivo itu? Simpelnya, ini adalah pengujian di dalam sistem biologis yang utuh dan hidup. Beda sama in vitro yang cuma di cawan lab. Kenapa ini wajib? Karena cawan lab nggak punya jantung, paru-paru, atau sistem imun. Kita perlu lihat gimana obat ini bereaksi di dalam sistem yang kompleks sebelum kita berani mencobanya ke manusia. Ini adalah syarat mutlak dari badan regulasi di seluruh dunia. Nah, ini bagian yang menarik. Kenapa harus mencit? Kenapa anjing beagle? Kenapa monyet? Pemilihan hewan ini sama sekali bukan asal-asalan. Ada alasan ilmiah yang sangat spesifik di baliknya. Tabel ini nunjukin spesialisasi masing-masing hewan. Mencit misalnya jagoan untuk studi genetik karena gampang dimodifikasi. Tikus lebih besar jadi cocok buat prosedur bedah. Anjing beagle punya sistem kardiovaskular yang mirip kita. Dan monyet rhesus, nah ini kerabat terdekat kita, dipakai untuk studi yang super kompleks seperti vaksin. Oke, kita bahas dulu hewan pengerat. Mencit dan tikus ini adalah pekerja keras di dunia lab. Sekitar 95% dari semua hewan uji. Kenapa? Karena mereka murah, siklus hidupnya cepat, dan yang paling keren, gen mereka bisa diedit untuk meniru penyakit manusia. Misalnya kita bisa bikin mencit yang punya model penyakit Alzheimer. Ini krusial banget buat penelitian awal. Sekarang kenapa anjing dan kenapa spesifik beagle? Nah ini karena regulator biasanya minta pengujian pada satu spesies non-pengerat. Dan beagle terpilih karena sistem organ mereka, terutama jantung, hati, dan ginjal, itu merespons obat dengan cara yang mirip banget sama manusia. Ukurannya juga pas buat alat-alat medis manusia, dan ya sifatnya yang cenderung tenang memudahkan prosedur di lab. Tapi, ada sisi lain dari sifat jinak ini. Para kritikus, seperti dari kelompok Camp Beagle, menunjukkan bahwa apa yang kita sebut jinak itu sebenarnya adalah respons rasa takut. Jadi, saat mereka merasa terancam, mereka cenderung diam membeku, bukan melawan. Dan sifat ini sayangnya justru membuat mereka lebih mudah ditangani di lingkungan lab yang mungkin membuat mereka stres. Dan yang terakhir, ada jembatan paling pamungkas, kera rhesus. Mereka adalah kerabat terdekat kita dengan 93% DNA yang sama. Penggunaannya sangat dibatasi dan hanya dilakukan kalau benar-benar nggak ada pilihan lain. Biasanya untuk obat-obatan super canggih seperti vaksin atau terapi biologis yang targetnya sangat spesifik ke sistem imun primata yang nggak bisa dimodelkan di hewan lain. Oke, setelah semua proses pemilihan hewan yang cermat tadi, kita sampai di bagian yang paling menohok dari semua ini. Bagian yang oleh para ilmuwan disebut sebagai lembah kematian. Logikanya kan gini ya, kalau sebuah obat sudah lulus uji di hewan, terbukti aman dan efektif, harusnya di manusia juga pasti berhasil dong, begitu kan? Ternyata tidak. Kenyataannya sangat mengejutkan. Sekitar 90% obat yang lolos uji hewan ternyata gagal saat diuji coba ke manusia. 9 dari 10.
Ini angka kegagalan yang luar biasa tinggi. Dan kenapa bisa gagal? Nah, ini alasannya. Paling sering, obatnya ternyata nggak manjur di manusia. Padahal di hewan kelihatannya oke. Atau yang lebih parah, obatnya malah menimbulkan efek racun yang nggak kelihatan pas diuji di hewan. Ini tantangan terbesarnya. Penyebab utamanya adalah apa yang disebut diskordansi biologis. Artinya, meskipun mirip, modal hewan terbaik sekalipun tetap bukan manusia. Ada perbedaan-perbedaan kecil tapi krusial. Misalnya, cara hati kita memproses obat bisa beda sama hati tikus. Perbedaan kecil ini bisa berarti perbedaan besar antara obat yang aman dan obat yang berbahaya. Nah, karena adanya tantangan ilmiah dan juga isu etis yang kuat, lahirlah sebuah prinsip yang jadi pedoman untuk semua penelitian hewan modern. Prinsip ini dikenal sebagai 3R. Dan ini penting ya, 3R ini bukan cuma himbauan atau saran baik. Ini adalah standar wajib, sebuah mandat etis dan hukum yang berlaku di seluruh dunia. Yang pertama adalah replacement atau penggantian. Intinya adalah sebisa mungkin jangan pakai hewan. Kalau ada alternatif lain yang bisa menjawab pertanyaan riset, misalnya simulasi komputer, kultur sel, atau teknologi baru seperti organ on a chip, maka itu yang harus digunakan. R yang kedua adalah reduction atau pengurangan. Oke, kalau emang hewan terpaksa harus digunakan, maka jumlahnya harus sesedikit mungkin. Bukan asal sedikit, tapi jumlah minimum yang masih bisa menghasilkan data yang valid secara statistik. Ini semua tentang efisiensi dan desain penelitian yang cerdas. Dan yang terakhir, R ketiga adalah refinement atau penyempurnaan. Prinsip ini menuntut para peneliti untuk menyempurnakan semua prosedur agar penderitaan, rasa sakit, atau stres pada hewan bisa diminimalkan. Ini bisa berarti memberikan pereda nyeri atau membuat lingkungan hidup mereka lebih baik. Intinya, kesejahteraan hewan harus jadi prioritas utama. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan besar untuk masa depan. Seiring teknologi seperti AI dan bioprinting 3D terus maju, kira-kira bisakah kita membayangkan suatu saat nanti jembatan biologis dari lab ke pasien ini nggak lagi butuh uji coba pada hewan sama sekali? Sebuah pemikiran yang menarik, bukan?